ya, untuk prodi Anda dengan adanya beberapa mata kuliah gitu ya, yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi acuan perancah gitu ya. Nah, sebenarnya dengan tugas ini itu secara garis besar lengkap gitu ya. Nah, berbeda dengan kelas gedung maupun kelas KS dan TPJJ gitu ya. Ada beberapa link untuk pengetahuannya itu ya yang terputus ya. Jadi kalau Anda kan ada teorinya untuk acuan perancah, kemudian ada metode pelaksanaannya, dan ini adalah berkaitan dengan pelaksanaannya gitu ya. Berkaitan dengan pelaksanaan. Nah, di dalam tugas besar ini, Bapak hanya menginginkan saja bahwa jumlah tingkat acuan perancah yang digunakan ya di dalam tugas ini hanya 2 tingkat rantai. Nah, kenapa 2 tingkat rantai tidak 3 tingkat rantai atau 1,5 rantai gitu ya, atau 2,5 rantai atau 3,5 rantai seperti dibahas di mata kuliah PADP-nya gitu ya. Nah, maksud Bapak ini hanya untuk memberikan gambaran saja bahwa setelah ditentukan dari waktu siklus pengecoran lantai, maka akan diperoleh jumlah tingkatnya gitu ya. Nah, oleh karena itu di dalam tugas besar itu atau tugas besar ini ya cukuplah dengan 2 tingkat rantai saja gitu ya. Karena 3 tingkat rantai pun atau 3,5 tingkat rantai pun akan sama gitu ya untuk menghitung jumlah kebutuhan konstruksi acuan perancahnya ya, baik bahan maupun peralatan. Nah, kemudian untuk tugas ini tentu saja perlu diketahui data-data yang dibutuhkan ya. Yang pertama luas. Yang pertama denah gitu ya. Yang pertama itu denah. Mohon diperbaiki dulu aja. Di enter aja itu. Yang pertama itu denah. Nah ini apakah kita akan membahas satu denah atau hanya satu joining? Halo? Mohon dijawab dulu. Nggak ada dikasih tahu ketentuannya, Pak. Ya, sebentar dulu ya. Kan dulu yang ditayangkan Bapak itu kan satu luasan denah satu proyek gitu aja. Nah diperlihatkan waktu itu ada 3 zoning. Nah untuk bisa menentukan luas setiap zoningnya itu maka berlaku poin 2-nya gitu kan ya. Oke, satu denah saja ya. Satu denah, nanti akan menjadi berapa zoningnya itu tergantung dari ketentuan itu kan ya. Yang umum digunakan di proyek-proyek oleh para kontraktor ya. Bukan di proyek kontraktor atau Neng, salah Neng. Neng, salah. Iya, Pak. yang umum digunakan oleh para kontraktor gitu. Yang umum digunakan oleh para kontraktor. Yang umum digunakan oleh para kontraktor boleh lah gitu. Nah terutama BUMN ya.
Nah, jadi acuan untuk membagi zoning itu yang pertama bisa berdasarkan luas lantai, itu yang sering digunakan oleh Waskita dan Hutama Karya ya. Nggak usah ditulis itu nama lah. Iya, Pak. Kemudian kalau PP itu sering menggunakannya berdasarkan volume beton. Nah, acuan-acuan itu adalah acuan-acuan standar ya. Kalau kurang sih nggak apa-apa gitu aja. Kalau kurang itu kan acuannya karena proyeknya kecil gitu aja. Jadi nggak begitu masalah. Tetapi yang jadi masalah adalah jika acuan itu dilewati gitu dari standar ini. Nah itu akan berpengaruh kepada apa namanya ya waktu pengerjaannya ya. Ya itu sudah disampaikan di MPK 2 ya kalau tidak salah di mata kuliah itu. Nah kalau melebihi jam kerja ya artinya kan kalau melebihi volume ini kan pengerjaannya itu akan melebihi jam kerja efektif. Oleh karena itu pasti akan ada eh, waktu tambahan gitu aja, baik untuk lembur gitu aja, ataupun untuk shift gitu aja, shift di dalam pekerjaan. Dan ujung-ujungnya itu berpengaruh terhadap biaya. Dan mohon digarisbawahi bahwa biaya kalau pengerjaannya lebih dari jam 5, jam 6 ya, jam 6 sore, itu kan artinya shift 2 gitu aja. Dan di aturan ketenagaan kerjaan juga sama. Kalau sudah melewati jam kerja normal itu upahnya kan jadi beda gitu aja. Nah, sehingga suka disiasati bahwa kalau melewati jam kerja normal itu maka jumlah jam kerja efektifnya tidak seperti yang di jam kerja normal pagi gitu aja. Itu kadang-kadang hanya sampai 6 jam kerja efektifnya gitu ya. Dari jam 6 sampai jam 12, dari jam 12 sampai jam 4 atau jam 5 gitu ya. Jadi kalau ke subuh itu lebih singkat lagi gitu ya. Nah, sehingga kalau upahnya tetap sama gitu ya. Dihitungnya per hari gitu ya. Nah, oleh karena itu seperti Bapak sampaikan berkali-kali, jadi untuk memperkirakan zoning itu atau luasan pengerjaan untuk setiap kali pengecoran itu, jadi harus diperhatikan mengenai acuan-acuan ini gitu ya. Karena kalau melewati, seperti Bapak sampaikan tadi, itu risikonya terhadap biaya. Kemudian row itu di ideal lah, supaya rapat kalimat harus ada. Nah, tidak. Nah kemudian dari denah itu, ya memang harus ada. Ya kalau panjang bentang yakin ada itu aja. Detail aja panjang bentangnya. Atau panjang bentang minimal 6 meter gitu aja. Kemudian maksimumnya kalau bisa ya 10-an gitu ya. Dan maksimal punya hilang dan maksimal. Pakai dan 6 meter dan nah gitu aja. Ya karena kalau lebih dari 10 meter maka nanti pembongkarannya tidak seragam ya. 10 meter pun sebenarnya tidak seragam tuh ya. Kalau dianalisis eh, secara detail gitu aja. Kemudian dimensi balok dan tebal plat lantai. Ya oke itu. Kemudian eh,
denah, koma, itu betul, itu jadi denah, koma, jangan dibuang nggak, searching jangan dibuang dulu. Nah, denah, koma, potongan, dan detailnya bisa dari nah itu dari searching kan ya. Atau kalau Anda punya data dari kakak kelas ya silakan aja gitu kan ya. Bekas PKL silakan tuh ya. Makanya kalimatnya DNA, potongan, dan detailnya bisa dari searching tuh ya. Atau kalau Anda punya data dari kakak kelas ya silakan aja. Dalam kurung PKL ya. Oke. Kemudian data scaffolding. Nah itu bisa dari searching itu aja. Jangan sesuai data perusahaan. Data scaffolding bisa diperoleh dari searching. Oke, gitu aja. Oke. Nah kalau tidak salah kemarin sudah ditunjukkan kan itunya ya. Bagaimana cara memperoleh data itu. Masih ingat nggak? Sebelum liburan? Masih ingat Mbak Trina? Atau yang lainnya? Iya, Pak. Ya kan bisa diperoleh dari hasil searchingan ya? Iya, Pak. Sudah ada dulu? Yang di searching terus dilihat ukurannya itu kan, Pak ya? Iya. Kemudian di zip filenya itu, ya kalau Anda punya konversi ke PDF di PDF kan gitu. Jadi biar tidak buka-buka lagi internetnya gitu. Iya, Pak. Udah kan ada kan ya? Dan dari ya kata kuncinya kalau searching itu kan ukuran scaffolding gitu kan ya. Iya, Nah, Pak. nanti bisa searching di apa sih di beberapa webnya itu akan keluar ukuran dari beberapa tipe scaffolding. Nah, ambil saja salah satu ya. Jangan salah dua, Iya, nanti salah dua bingung. Salah satu saja. iya, Pak. Nah, kemudian untuk poin terakhirnya, konstruksi acuan perancah awalnya ya. Konstruksi acuan perancah menggunakan dua tingkat. Konstruksi acuan perancah. Acuan menggunakan dua tingkat lantai. Dua tingkat lantai. Sudah ini di sip? Sudah, Pak. Sudah ya.
Nah, mengenai batas pengumpulannya bukan pas mau ya. Kalau pas mau mah tuh susah. Kayak makan. Kan jam makan tuh jam 12 itu. Kalau pas mau makan kan bisa jam 2 gitu kan. Iya, Pak. Jadi batas pengumpulan bukan mendekati ya. Jadwalnya sudah keluar atau belum ya? UAS itu? Belum, Pak. Cuman kalau di jadwal kalender akademik mah tanggal 8. 8 Februari berarti minggu depan kan ya? Iya, Pak. Ya oke, untuk sementara batas pengumpulan bukan mendekati ya. Batas akhir pengumpulan tubes, batas akhir untuk sementara dulu ya. Pengumpulan tubes di akhir, jangan dihapus, di akhir jadwal UAS. Jadi dari Jumatnya ya. Jadi kalau besok UAS, kan Jumat depan libur ya tanggal 12 tuh. Kurang tahu, Pak. Ada libur apa? Nah, kalau tidak luring, mahasiswa tidak apa libur Iya, Pak. karena jadwalnya online, jadi tidak mengenal libur sekarang gitu. Tidak pernah lihat kalender lah gitu. Iya, Pak. Imlek ya. Oh iya. Ada yang merayakan di kelas ini? Ada yang merayakan? Lupa, Ada yang Pak. iya, karena tidak ke kampus itu ya, tidak kuliah